produk yang dipasarkan oleh SPBU, baik itu produk Pertalite, Pertamax, lalu Biosolar, Dexlite, Turbo, hingga yang Pertamina Dex gitu, itu kami sampaikan bahwa itu semuanya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemerintah. Sudah terbuai, Termakan sudah isu. trauma dengan isu-isu bisa dikatakan hoax, bisa dikatakan isu yang mempengaruhi daya beli. Ya. Itu apa upaya Yang, daripada Pertamina. Pertamina? Ya. Itu akan kami lakukan secara terus-menerus juga gitu ya. Tidak bisa Bang, sekarang orang sudah jatuh cintanya 10 tahun Bang, disakiti gitu, misalnya tersakiti gitu kan. Dia pasti ngambeknya agak-agak inilah. Bahasanya produk yang dijual Pertamina itu adalah produk yang sesuai dengan ketentuan. Kan banyak viral sekarang di media sosial, saya menyesal membeli Pertamax selama ini. Ternyata saya ditipu oleh Pertamina. Itu Saya paham sekali ya. Yang tadinya mungkin ya Bang ya, kita loyal sekali nih beli ini Pertama kan, tiba-tiba diterpa gitu sakit hati lah ya, sakit hati. Tapi sekarang kami juga mikir juga, kira-kira adakah satu perusahaan yang mau bunuh diri? Yang mau bunuh diri, udah mendapat kepercayaan besar gitu ya. Pemirsa, podcast Sip lah. Saat ini kita terbangun akibat viralnya ada oplosan Pertalite dengan Pertamax. Tamu kita telah hadir di sini, Pak Susanto Agus Satria. Ini cocoknya panggil abang, panggil Satria atau panggil AA ini? Bebas Bang. Bebas ya. Bebas Bang. Beliau jabatannya Area Manager Communication Relation and CSR Sumbagut PT Pertamina Patraniaga Subholding and Trading Subholding ya. Ya. Tentunya kehadiran beliau dapat memberikan informasi ke kita apa sih yang sebenarnya yang terjadi dan bagaimana kondisi di Sumatera Utara terhadap kuota ataupun distribusi antara abang beradik Pertalite dengan Pertamax. Nah, kita dengar. Jadi pada saat ini juga kita didampingi ini Bung Victor Sinaga yang Malang Melintang, mitra kerja daripada Pertamina. Bagaimana Bung Victor, sehat? sehat. Jadi gimana langsung ke Pak Satria supaya lebih, ini mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh para pemirsa kita podcast Siplah. Bagaimana sebenarnya apa yang terjadi dan mungkin nggak terjadi di Sumatera Utara? Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Satria. Ya, boleh, terima kasih. Bang Anton, terus Bang Victor, dan juga podcast Sip lah. Ya, ini kedua kalinya nih saya kesini. Udah sering ya berarti ya? Kedua kalinya terus hot terus lagi ya. Hot terus. Hot terus. Kalau nggak hot nggak dipanggil ke sini ya. Gitu. Jadi baik, terima kasih Bang Anton sama Bang Victor ya. Pertama saya ucapkan terima kasih nih di jam sini. Saya juga mengucapkan ini bagi yang menjalankan ibadah di bulan Ramadan ya, silakan saya ucapkan selamat beribadah ya. Jadi ini kalau orang bilang ngeri-ngeri sedap gitu ya. Sedap. Jadi satu sisi ini kami ini selaku yang di frontliner ya Pak ya, frontliner ya Bang ya di penyaluran distribusi gitu ya. Maka kami dihadapkan situasi yang ya kalau misalnya dibilang kami harus terus menyalurkan energi ini, tapi di satu sisi kami juga harus bagaimana bisa menjaga kepercayaan publik gitu ya. Dengan adanya pernyataan-pernyataan yang dari Jakarta itu. Jadi dapat saya sampaikan nih Bang. Baru saja hari ini kami ini ngecek ke SPBU ya, bersama dengan Polda Sumatera Utara, Polrestabes, juga ada dari Kemendak ya, Kemendak yang di provinsi, lalu juga Disperindak
Disperindak Provinsi Sumatera Utara. Kalau Kemendak tuh di sini Balai Tata Niaga, yang Balai Tata Niaga itu kita ajak juga. Jadi kita ngecek tuh ke 3 SPBU yang ada di Medan ini. Jadi kita cek gimana kami menjaga pertama stok, yang kedua juga bagaimana kami menjaga kualitas gitu ya ini. Jadi kalau kan sekarang rame nih, ini oplosan. Jadi kami pastikan, jadi untuk di wilayah Sumatera bagian utara dan saya yakin untuk di wilayah semuanya gitu ya, bahwa kapal kargo yang kami terima gitu ya, yang kalau di Medan ini kan berarti ada di Medan Group paling banyak ya, di Medan Group yang ada di Labuan Deli, di Belawan itu sudah memuat produk sesuai dengan spesifikasinya. Jadi misalnya dia bawa produk Pertalite, dia itu di surat jalan udah dikasih tahu nih bahwa dia bawa Pertalite segini kiloliter gitu ya, berapa juta liter, lalu juga dia kasih spesifikasinya RON 90. Tapi dari situ kita tidak langsung membongkar. Dari situ kita ambil dulu sampel. Kita ambil sampel dulu kapal tanker itu, lalu kita tes di lab yang dipunyai oleh Medan Group. Nah, hasil tesnya kalau itu bilang yang sama, baru itu akan dibongkar. Masuk ke tangki. Nah, setelah dibongkar itu pun sebelum didistribusikan ke mobil tangki itu kita lakukan juga tes kembali secara random gitu ya, tes dari minyaknya itu. Kalau itu sama sesuai dengan spesifikasi, kita akan salurkan itu ke mobil tangki dan mobil tangki itu akan membawa ke SPBU. Nah, di SPBU apakah langsung bongkar saja? Tidak. Jadi di SPBU itu juga dilakukan tes secara visual. Tes secara visual karena di SPBU tidak mempunyai laboratorium. Jadi dia akan melihat dari sertifikat dan surat jalannya itu. Nanti di SPBU akan dicek density-nya berapa, untuk misalnya Pertamax itu berapa, Pertalite itu berapa, akan disesuaikan, dilihat density-nya, lalu dilihat warnanya, terus juga dilihat suhunya. Suhunya. Lalu juga massa jenis tadi ya, density itu. Itu udah ada ininya sendiri, alat ukurnya sendiri. Kalau SPBU itu dan juga kadar air, Bang. Jadi sebelum dibongkar itu, truk tangki itu akan dinaikin dulu nih sama si quality control SPBU. Akan dicek dulu kadar air, apakah ada kadar air atau tidak. Kalau ada kadar air, pihak SPBU itu berhak untuk menolak barang yang dikirimkan oleh mobil tangki tersebut. Gitu, dan digantikan dengan barang yang lain spek yang sama gitu. Jadi itu tahapan yang ada di SPBU. Nah, kalau semuanya itu bisa terlewati dengan baik, maka SPBU akan menerima BBM tersebut dan BBM itu bisa dipasarkan. Jadi rangkaian tes-tesnya itu sudah beberapa kali tahapan. Ada, kalau saya hitung sudah ada 4 tahapan dari mulai dia kapal tanker itu datang gitu ya, sampai nanti ke SPBU itu tambah lagi ada sekitar 2 tahapan pengecekan, yaitu di kadar air, lalu juga di tes visual yang mencakup 3 tadi itu ya, warna, lalu juga suhu dan density. Jadi sedemikian rigidnya hari-hari bahwa untuk memastikan kualitas dari BBM itu. Nah, di kilang juga sudah duluan juga dilakukan, kilang tempat pengolahan itu juga semua juga sudah dilakukan terlebih dahulu tes-tes yang menyangkut spesifikasi BBM itu sendiri. Gitu, Bang. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk di wilayah Sumatera bagian utara, Sumatera Utara khususnya gitu ya, untuk podcast SIP lah. Seperti itu. Tapi itu kan Bang Satria kan kejadiannya kan 2018 ke 2023. Yang lagi diselidiki ya, Yang penyidikan lagi diselidiki oleh penyidikan. pihak aparat Ya. kan gitu. Apakah dalam jangka waktu 18 itu ke 23 itu tetap juga dilakukan tahapan-tahapan Sama, ini? Oh iya. sama. Dilakukan tahapan-tahapan seperti ini, sama juga. Berarti Sumatera Utara itu nggak ada terimbas itu walaupun ada itu viral gitu? Tidak ada. Sumatera Utara, Sumatera bagian utara bahkan itu tidak ada. Karena ya kami pastikan bahwa tahapan itu adalah tahapan SOP yang kami lakukan, Pertamina lakukan sudah bertahun-tahun. Gitu. Lakukan seperti itu. Tapi kan masyarakat sudah terbuai, Termakan sudah isu. trauma dengan isu-isu bisa dikatakan hoax, bisa dikatakan isu yang mempengaruhi daya beli. Ya.
Itu apa upaya Yang daripada Pertamina. Pertamina gitu? Ya, yang pasti kan kita kalau melihat sekitar minggu lalu kan bahwa Pertamina Patraniaga kan dipanggil RDP ya di Komisi 12 kalau nggak salah H+1 atau H+2 setelah itu ya penetapan atau apa itu kita dipanggil lalu diminta jelaskan bukan hanya Pertamina Patraniaga yang saya lihat kalau abang lihat di TV Parlemen itu di YouTube itu bukan hanya badan usaha Patraniaga saja Pertamina saja tapi ada badan usaha yang lain juga diundang ya seperti kita ada yang kuning ada yang hijau dan lain-lain itu kan sama juga dimintai keterangan gitu ya dengan proses yang apa yang terjadi kalau misalnya di kilang gitu ya atau ketika ekspor dan impor gitu ya tapi kan ini kita bicaranya adalah produk akhir di masyarakat gitu ya dan itu juga sudah dijelaskan oleh PLT Dirut kami ya PLT Dirut Patraniaga gitu ya mengenai proses yang tes tadi itu terus juga melibatkan diawasi oleh Ditjen Migas kan ya Ditjen Migas juga untuk penyaluran oleh BPH Migas juga diawasi. Nah untuk pengetesannya pun itu ada lembaga namanya Lemigas, lembaga migas. Nah lembaga migas itu di bawah SDM ya Ditjen Migas untuk tadi melakukan tes mengenai kadar tadi spesifikasi BBM yang dipasarkan di Indonesia. Jadi sudah sedemikian itu rupa dijelaskan lalu besok harinya kalau yang saya lihat lagi di berita itu kan Komisi 12 lalu juga ada Kementerian SDM juga turun untuk meninjau ke SPBU bersama dengan Pertamina gitu ya, untuk memastikan dan seminggu yang lalu kalau misalnya abang cek itu Lemigas juga membuat berita bahwa pada tanggal berapa ya, saya lupa 27 atau tanggal 28, dia juga mengambil sampel random BBM yang ada di SPBU di Jabodetabek, Lemigas itu. Jadi semuanya dites tuh, saya random dan hasilnya sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk BBM kayak tadi ya, Pertalite RON 90 itu apa aja spesifikasinya, titik didihnya dan lain-lainnya itu sudah sama sesuai. Ada keterangan persnya dari Lemigas gitu. Dan bahkan 2 hari lalu Pak Dirut Pertamina juga sudah menyampaikan jikalau memang dari pihak masyarakat mungkin ada yang mau mengetes lab untuk si BBM itu sendiri untuk di lembaga independen yang lain selain yang tadi ya dipersilahkan juga gitu. Nah kembali ke apa tadi? Ya. Kekhawatiran masyarakat tentang viralnya tanda kutip oplosan tadi, ya bagaimana pihak Pertamina Patraniaga Sumbagut menumbuhkan kepercayaan bahasanya produk yang dijual Pertamina itu adalah produk yang sesuai dengan ketentuan. Kan banyak viral sekarang di media sosial, saya menyesal membeli Pertamax selama ini, ternyata saya ditipu oleh Pertamina. Itu tentu kan tidak segampang itu Pertamina hanya bisa mengelak. Tentu harus menanamkan apa upaya, terutama di Sumatera Utara lah. Ya baik, terima kasih. Jadi yang kami lakukan yang pertama itu melakukan yang pasti ya sosialisasi dan edukasi publik. Sosialisasi dan edukasi publik ini tentunya kami juga membutuhkan seperti tadi ya, media-media yang bisa kami juga menyampaikan aspirasi kami gitu ya, sesuai apa yang kami dapatkan. Selain itu juga kami juga berkoordinasi dengan elemen-elemen masyarakat. Ya, elemen-elemen masyarakat itu untuk lebih menyampaikan tadi seperti edukasi publik. Ini proses kami di sini gitu ya, proses di Depot gitu ya. Bahkan juga sampai ke penegak hukum. Kami juga sampaikan juga beberapa apa yang kami lakukan gitu di sini. Itu semata-mata adalah memang ingin memastikan gitu loh ya, menjamin bahwa produk dari Pertamina itu sudah sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh pemerintah gitu ya. Memang saya sadar sekali, bahkan saya melihat medsos itu udah kayak apa ya, udah lihat komennya itu waduh. Tapi podcast sip lah gitu ya. Proses hukum yang sedang terjadi di Kejagung aparat penegak hukum itu
purely kami hormati dan kami mendukung jika memang itu diungkap gitu ya. Jadi kami serahkan itu semua ke penegak hukum gitu ya mengenai prosesnya, dan juga seperti dibilang oleh Pak Dirut juga kan kita tata kelola kalau memang ada improvement. Tapi satu sisi kalau untuk produk gitu ya, untuk produk dapat saya sampaikan bahwa produk yang sampai di konsumen pada hari ini gitu kita cek sama-sama itulah produk yang sesuai dengan spesifikasinya gitu loh. Jadi biarkan proses hukum berjalan gitu ya, dan itu tidak ada dari upaya dari Pertamina pucuk pimpinan pun untuk menghalangi, tidak ada, bahkan mendukung dengan memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan jika memang itu diperlukan. Itu disampaikan sendiri ketika mungkin abang cek konferensi persnya dari Pak Dirut itu sendiri gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk produk ya kami melakukan edukasi publik, kembali mengingatkan juga. Toh memang saya paham sekali ya. Yang tadinya mungkin ya Bang ya kita loyal sekali nih beli ini Pertama kan, tiba-tiba diterpa itu sakit hati lah ya, sakit hati. Tapi sekarang kami juga mikir juga kira-kira adakah satu perusahaan yang mau bunuh diri? Yang mau bunuh diri udah mendapat kepercayaan besar gitu ya, produknya sampai ke pedalaman, ke pelosok gitu ya, yang mau bunuh diri mematikan perusahaannya sendiri gitu. Nah kembali ke apa tadi, ke SOP yang dilakukan Pertamina Patra Niaga. Dari kapal, dari tanker itu dilakukan di Medan, di penimbunan juga, di SPBU juga. Tapi kan ada banyak produk media sosial yang bisa merusak kepercayaan masyarakat. Kenapa? Ada TikTok yang menyebut inilah biosolar, campur air, campur ini. Itu TikTok ada. Itu hal-hal seperti itu kan memang kecil, tapi itu diyakini masyarakat. Itu pihak Pertamina Patra Niaga bagaimana menyikapi seperti itu? Atau ada langkah-langkah yang menumbuhkan kepercayaan yang lebih tentang produk yang berkualitas. Ya, jadi tadi kembali lagi Bang. Jadi kita melakukan edukasi publik itu bukan hanya di ini, tapi di medsos juga. Ya, di medsos juga. Terus juga pengalaman-pengalaman dari konsumen juga itu juga menjadi salah satu juga yang menimbulkan nantinya juga trust gitu ya. Tapi bukan endorsing ya Bang ya. Memang itu adalah kesadaran dari konsumen itu sendiri. Lalu juga untuk berita-berita yang belum tentu kebenarannya itu juga kami mungkin bisa di-report juga ya, karena itu bisa menyesatkan gitu ya. Itu sih kan ada juga yang bilang bahwa RON bisa dites dengan alat celup gitu ya. Itu belum tentu kita kebenarannya gitu kan. Sedangkan ya itu Bang meruntuhkan orang laboratorium lah. Orang laboratorium dapat sertifikat, terus dapat untuk mengambil sampel itu kan ada khusus gitu ya. Jadi saya pikir hal-hal berita-berita yang seperti itu yang harus di cross check lagi, dan itu pun menjadi bagi kami menjadi bahan untuk evaluasi dan juga bahan untuk mereport apakah itu termasuk hoax atau tidak. Oke, dari penjelasan Mas Satria tadi itu kita bisa terima. Tapi masyarakat yang sudah termakan isu tanda kutip oplosan tadi, pertama oplosan, apakah dibenarkan misalnya masyarakat itu, konsumen itu mengisi BBM ke mobil kendaraannya, lantas dia minta coba masukkan kemari dulu sedikit, apa boleh? Masuk diambil wadah di luar sebagai sampling. Karena kan kepercayaan masyarakat ini kan belum habis, belum punah. Nah, itu boleh. Nggak masalah. Nggak masalah. Kan itu dia berarti kan membeli dulu kan. Iya, membeli dulu. Nggak masalah. Nggak masalah ya. Nggak masalah Bang. Karena itu kan udah ada takarannya, udah jalan meterannya. Iya, meterannya sudah jalan. Jadi ketika dia mau keluarkan dulu pakai selang gitu, dia keluarkan selang, coba betul tak ini? Betul nggak warna visualnya? Ya. Boleh. Karena memang kita kan tahu Pertamina itu kan tidak menutup-nutupi produk ini warnanya ini yang merah, yang biru, yang apa. Boleh ya? Boleh ya. Boleh Bang. Lah, kembali ke pihak ketiga sebagai penyalur. Tentu kan pemilik SPBU kan bukan Pertamina semua. Iya. Retailnya kan sedikit itu. Betul. Bisa dihitung jari di Kota Medan ada beberapa.
Lah kalau di daerah, bagaimana masyarakat bisa mengontrol, ikut membantu di dalam melaksanakan SOP tadi? Katakanlah di Lumbanjulu yang begitu jauh, gimana? Jadi di setiap daerah itu kita kan ada namanya sales branch manager ya Bang ya. Itu mengontrol, juga ada checker, dan juga kita tersambung secara digital. Secara digital gitu ya, baik itu untuk stok maupun untuk kejadian-kejadian yang abnormal gitu ya, kejadian-kejadian abnormal. Jadi setiap hari itu SPB itu akan mereport Bang, dia itu kan mereport, dia akan mereport datang masuk ini misalnya dari Medan Group segini kiloliter gitu, itu kan masuk reportnya juga. Nah masyarakat bisa membantunya seperti apa misalnya ya, tadi mungkin bisa ditanyakan, Bang ini benar Pertalite kah, bisakah hasil tes tadi pagi atau hasil tes pagi sehari yang kemarin itu seperti apa sih? Tanyakan bisa. Oh bisa ya? Bisa ditanyakan saja itu. Jadi ada juga hikmahnya ya. Jadi masyarakat bisa berperan untuk melakukan kontrol di SPBU di daerah ya. Bisa ditanyakan aja itu seperti apa gitu, dan itu pasti pihak SPBU juga pasti terbuka. Namanya juga kan dia menjual produk untuk ke masyarakat gitu ya. Seperti itu. Itu valid itu Bang, bisa dilakukan gitu ya. Kalau memang mau menanyakan gitu boleh. Tapi dengan manners yang baik ya, seperti itulah. Bukan jadi kayak cari-cari kasus ya. Seperti itu Bang. Kasihan juga. Apalagi daerah kan. Kita belum tahu ya nama daerah ya, jauh gitu. Itu sebenarnya kan ini unik sebenarnya. Iya. Kegapnya ini kan. Nah, Kejaksaan Agung, Pertamina. Ini kan pemerintah punya. Tapi di sisi lain juga, kalau kita lihat di beberapa penayangan di televisi atau di TikTok lain, mantan-mantan pejabat di Pertamina juga, oh ini memang udah mau saya bongkar nih, gitu. Berarti kan ada praktek-praktek seperti itu gitu loh. Jadi dianggap Pertamina ini jadi ladangnya untuk korupsi. Dengan apa? Ya dengan berbagai cara, bisa dengan pengoplosan, pengurangan kuota dalam negeri sehingga mengekspor dari luar. Nah ini di sekarang yang dibuat capek ini kan ya area manajer komunikasi untuk menjelaskan ini kepada masyarakat. Iya kan? Nah, sementara kita tidak menangani secara teknis. Yang teknisnya kan dari Jakarta, dari pusat. Seandainya dikatakan ini adalah Pertalite padahal pertama, kita nggak tahu. Jadi apalah upaya selain menjelaskan, tadi kan kami dapat informasi bahwasanya pihak Pertamina setelah monitor mengunjungi beberapa SPBU dengan pihak kepolisian, misalnya dengan perindustrian, dengan apa lagi? Perdagangan. Tapi kenapa nggak dibawa dengan kejaksaan, misalnya ke Jatisu atau ke Jari? Saya khawatir nanti disangka intervensi Bang. Oh intervensi. Gitu kan. Ya, itu ketawa tuh kan. Jauh loh Bang ya, jangkauannya Subang ke Jakarta jauh loh. Karena Pak Erick Thohir juga sudah mendatangi juga ke Jagung ya kan, katanya sekian jam ya kan, pada malam hari ya kan. Nah, terus apa lagi upaya-upaya kita dari pihak Pertamina Sumbagot untuk mengklirkan image masyarakat yang termakan oleh informasi dan viral dan hoax seperti itu. Ya, jadi mungkin gini ya, mungkin simpelnya. Tadi sih udah saya jelaskan ya. Itu akan kami lakukan secara terus-menerus juga gitu ya. Tidak bisa Bang, sekarang orang sudah jatuh cintanya 10 tahun Bang, disakiti gitu, misalnya tersakiti gitu kan. Dia pasti ngambeknya agak-agak inilah. harus. Tapi kan paling tidak kan pihak Pertamina itu secara reguler. Jangan karena udah terjadi kebakaran, masuk pemadam kebakaran kan gitu. Iya. Nah, ini kan jadi pelajaran buat kita juga. Jadi ada jadwal, ada schedule untuk memberikan informasi yang benar. Apa sih produknya Pertamina, bagaimana klasifikasinya dan kuotanya. Gitu. Iya, baik. Terima kasih Bang. Jadi sebetulnya itu kita lakukan ya. Kita lakukan setiap kami ketemu dengan elemen masyarakat, bahkan dengan stakeholder, bahkan dengan media pun kami jelaskan bagaimana proses bongkar, bagaimana cara chip lab, itu kami gelontorkan, kami sampaikan itu.
Cuman informasi ini menjadi sangat berharga ketika ada kejadian. Ada kejadian. Sebetulnya ini kami lakukan secara reguler, Bang. Tidak kami karena ada ini, kami jadi buka-buka file gitu ya untuk ngelihat cek labnya mana ini. Enggak, kami lakukan ini memang SOP yang kami lakukan gitu. Setiap harinya, setiap mendapat bongkar apa namanya kapal gitu ya, lalu juga memuat ke SPBU, itu kami lakukan gitu. Nah, ya ini yang kita lakukan, cuman ya informasi ini menjadi sangat berharga ketika ini ada kejadian seperti ini dan kami juga sudah melakukan hal ini gitu loh Bang, seperti itu. Lalu kalau tadi dibilang apalagi nih yang dilakukan oleh Pertamina gitu ya. Justru di sini kami menggandeng gitu ya, menggandeng sinergitas lah ya antara stakeholders bahwa ini Pertamina ini dalam negeri. Kalau misalnya saya sih ini bicaranya mungkin di luar dari konteks itu saya sebagai orang perusahaan gitu ya. Tapi saya ngelihat Bang, coba bisa kita lihat ya. Perusahaan mana yang menyalurkan energi sampai pelosok itu. Sampai pelosok gitu. Mungkin Abang udah pernah ke Pulau Natuna sudah pernah pasti ya. Ke Natuna itu yang paling terluar. Terus ada Natuna itu kan ada pulau-pulau kecilnya tuh. Bahkan di Mentawai yang jauh dari mana-mana. Siapa Bang yang nyalurkan Pertalite, yang nyalurkan gas gitu. Atau enggak ketika ada bencana aja. Coba Abang bisa cek ketika ada bencana. Ini jangan juga dilupakan begitu saja. Saya cek ketika coba contoh waktu bencana di Sumbar. Ketika Lembah Anai itu ya hancur karena diterjang lahar dingin Gunung Merapi itu. Kami itu selalu berusaha bagaimana energi itu bisa sampai ke masyarakat. Gitu loh. Bagaimana LPG itu ada di masyarakat, orang bisa memasak, dapur umum ada, lalu juga kendaraan alat berat itu bisa ada, bisa biosolarnya ada, dexlatnya ada gitu. Kami usahakan itu gitu loh. Nah, di sini masyarakat saya harap juga bisa wise melihat itu gitu ya. Siapa yang bisa kendala? Contohnya lagi tahun lalu itu Pulau Serasan, Abang. Pulau Serasan itu ini longsor, ada bencana longsor gitu, Bang. Mungkin 1 hari setelah longsor itulah baru berita itu muncul. Tapi kami itu di sana karena kami punya jejaring distribusi energi, kami tahu bahwa di sana ada longsor dan kami mengirim bantuan itu lewat KRI. Gitu. Nah, hal-hal seperti itu juga kami harapkan juga itu kami harapkan itu bisa menjadi penyemangat kami di tengah badai yang sedang kami lakukan, yang sedang kami terima ini. Tapi itu menjadi penyemangat kami bahwa kami ini juga berkontribusi untuk negeri gitu, dengan menyalurkan energi bahkan BBM satu harga yang sampai sulit sampai ke pelosok. Itu sih, Bang. Tapi Bung Victor kan seandainya juga ada masalah di tengah masyarakat, masalah permintaan ini ataupun oplosan ini. Tapi kan apapun yang terjadi, nggak ada yang bisa menggantikan Pertamina ini. Seandainya disuruh berhenti, siapa yang mau menggantikan? Nggak mungkin, karena memang memang rajanya bahan bakar, iya kan? Tapi sejauh ini apakah memang setelah kejadian ada nggak penurunan permintaan Pertamax sehingga dari ngapain kita beli Pertamax, toh juga itu Pertalite, kita beli Pertalite aja gitu. Yeah. Ada nggak lonjakan permintaan atau penurunan permintaan Pertamax, peningkatan permintaan daripada Pertalite? Ya, jadi saya sampaikan Bang, kalau untuk Pertamax itu kondisinya stagnan. Artinya stagnan itu dia tidak turun banget, jadi dia memang relatif normal. Untuk permintaan Pertamax ini relatif normal gitu loh. Jadi tidak ada signifikan misalnya penurunan untuk wilayah Sumatera bagian utara ya Bang ya dan Sumut. Tidak ada penurunan misalnya jadi 15% penurunan gitu. Tidak ada seperti itu. Jadi fluktuatif di antara 1%, 2%, terus 0 sama stagnan seperti itu. Bahkan kami prediksi itu untuk Pertamax ini terjadi kenaikan konsumsi untuk selama Ramadan dan Idul Fitri gitu Bang.
Tapi tetap kalau dibandingkan dengan Pertalite ya tidak apple to apple. Pertalite konsumsinya memang sudah besar gitu ya, sudah besar. Kalau di ini tuh sekitar kalau Pertamax itu sekitar 600 kiloliter per hari. Per hari 600 kiloliter per harian gitu ya. Itu ada kenaikan konsumsi itu sekitar 8% atau 10% lah gitu untuk Satgas Rafi ini. Ya dibandingkan dengan Pertalite yang sudah ribuan kiloliter ya per hari memang tidak apple to apple. Tapi dapat saya sampaikan tidak ada perubahan yang signifikan, cenderungnya adalah normal seperti itu. Berarti Bung Victor, berita viral itu tidak terpengaruh di Sumatera Utara. Saya pikir berpengaruh pada psikologis juga ya, psikologis pembeli. Psikologis pembeli juga kan orang sini latah lah Bang ya. Orang Indonesia kan latah ya, jadi saya juga latah lah gitu ya. Kalau dibilang ada produk yang lebih bagus, itu ya, ada makanan yang lebih enak, saya akan coba dulu makanan yang lebih enak itu gitu kan ya. Gitu. Tapi dengan kejadian ini kan pihak Pertamina Sumbagut itu kan jadi kerja keras ya. Ya, kalau kerja keras kayaknya memang itu mental kami kerja keras. Sudah makin bertambah ya kan. Bagaimanapun dengan kejadian ini kan pihak aparat juga tentu melibatkan diri. Ya, betul. Jadi Bung Victor, tentu kan kita minta sama beliau nanti apa statement yang sehingga dapat memberikan penjelasan dan informasi kepada masyarakat yang memang sudah menerima informasi ini dari berbagai pihak, ya kan, akibat daripada digital ini. Dan memang pemirsa Siplah perlu mendengar langsung dari pihak Pertamina Patraniaga yang ada di Sumbagut. Apa sebenarnya yang terjadi, bagaimana dan bagaimana pula menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Karena terus terang kita di masyarakat masih sampai sebelum kita podcast ini masih ada orang tidak percaya. Tidak betul itu. Oplosan begitu. Jadi kan kalau pemirsa Siplah mendengar langsung dari pihak Pertamina Patraniaga Sumbagut kan numbuh rasa yang positif. Artinya inilah penjelasan langsung. Karena beda kalau kita sebagai host dan co-host menyampaikan ke pemirsa Siplah, ini tahu udah sponsor atau gimana. Tapi kalau Pertamina yang menyatakan kan bisa masyarakat menyikapinya secara positif. Percaya atau tidak percaya, biarlah masyarakat yang menilai statement dari Mas Satria. Kan begitu Pak Anton. Ada tuh dan Bung Victor ini karena berposisi sana ya. Ya gitu kan. Aduh. Ya, baik. Lanjut ini Bang berarti. Lanjut. Ayo. Itu saja. Oke, Bang Anton sama Bang Victor ya. Yang saya dapat sampaikan adalah pertama ya, Pertamina terutama yang saya lagi menjadi diamanahi di sini, Pertamina Patraniaga Sumbagut itu kami terbuka untuk diberikan masukan ya. Tentunya masukan itu menjadi pemicu kami untuk menjadi lebih baik melayani negeri. Lalu juga yang pasti juga untuk menjadi lebih baik ke depannya juga gitu ya, improvement yang diperlukan. Lalu juga saya sampaikan kepada podcast Siplah gitu ya, sama Bang Anton, sama Bang Victor. Saya tahu nih Bang Anton dan Bang Victor nih pemakai Pertamax Turbo dan Pertamax ini kan. Saya sering pakai 92. Nah, jadi saya sampaikan Bang bahwa produk yang dipasarkan oleh SPBU baik itu produk Pertalite, Pertamax, lalu Biosolar, Dexlite, Turbo hingga yang Pertamina Dex gitu. Itu kami sampaikan bahwa itu semuanya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemerintah. Kalau itu Pertalite ya memang RON-nya 90. Kalau Pertamax ya memang RON-nya 92. Bukan Pertamax itu adalah Pertalite yang tidak ngantri, bukan. Pertamax itu ya tetap RON-nya 92, tidak ada menjadi 90. Dan begitu pun untuk turbo, untuk gasolin, CN-nya juga tetap sama sesuai dengan spesifikasi pemerintah. Jadi kami pastikan, kami jamin bahwa
apa yang keluar dari nozzle di SPBU wilayah Sumatera bagian utara itu adalah produk yang memang seharusnya sesuai dengan spesifikasinya. Seperti itu, Bang. Nah, satu lagi. Apa itu, Bang? Di samping itu kan masyarakat juga, masyarakat pemeriksa siplah perlu tahu. Secara rutin ada nggak pemeriksaan takaran nozzle? Oh, iya. Karena di masyarakat banyak seperti ini, Mas. Kalau di sana saya ini kayaknya kurang liternya. Nah, itu bagaimana supaya masyarakat tahu? Iya, baik, terima kasih. Nah, ini buat podcast sip lah gitu ya. Kalau memang merasa ketika membeli di SPBU sini sama SPBU sana itu terjadi perbedaan ukuran yang cukup signifikan, itu silahkan untuk menyampaikannya ke 135. 135, tapi dicatat tuh SPBU-nya mana dan lain-lain. Itu nanti 135 itu akan melaporkan kepada kami langsung. Kepada kami langsung. Atau mungkin kalau teman-teman yang mempunyai rekan ini di media, biasanya media juga membuka saluran pengaduan ya. Itu juga bisa menyampaikan ke medianya. Nanti medianya biasanya akan mengontak kepada saya, terutama kalau yang sudah biasa ini langsung kontak ke saya gitu. Nah, Tera itu Bang, seperti yang kemarin, seperti yang tadi kita saksikan itu ada ininya juga, ada masa berlakunya. Jadi di Tera ulang itu 1 tahun sekali, nggak salah. Kemarin tadi tuh saya lihat bulan April sudah harus ditera. Lalu apakah hanya 1 tahun sekali itu aja yang dilakukan oleh pemerintah? Iya, di 1 tahun sekali itu untuk mendapatkan sertifikatnya. Sama lah seperti halnya kalau lift itu kan ada di lift ini, lift barang atau lift ini kan ada nih sertifikat mesinnya gitu kan ya. Itu sama juga. Nah, tetapi tidak hanya berhenti di situ. Setiap hari Pertamina mewajibkan setiap SPBU untuk melakukan tera ulang. Tera ulang dengan tadi kalau kita saksikan itu di media saya buat itu 20 liter. Karena memang ukurannya per 20 liter, bejana per 20 liter. Itu ada toleransinya juga. Toleransinya itu kalau nggak salah di 100 ya 0,1 kalau nggak salah. Tadi itu masih 0,1 seberapa itu ya. Ada ketentuannya dan kalau misalnya itu lebih dari ambang batas maka SPBU itu tidak akan meneruskan penjualan. Dia akan memperbaiki dulu mesin teranya. Gitu ya, teranya dulu gitu ya, nozzle-nya itu sendiri. Jadi itu dilakukan setiap hari, Bang. Setiap hari ya. Setiap hari untuk yang SPBU. Tapi untuk yang bareng sama Dinas Meteorologi itu setahun dan harus diperbaharui. Seperti itu. Baiklah pemirsa, podcast Siplah. Tadi telah kita dengar penjelasan dari Pak Satria. Bahwasanya tahapan-tahapan pemeriksaan itu dilakukan sejak dari kapal tanker sampai kepada SPBU. Ada berapa tahapan, 4 atau lebih. Dan kejadian ini bermula dari tahun 2018 sampai 2023. Dan hal itu pun dilakukan juga pemeriksaan-pemeriksaan. Dan sampai sekarang, tahun 2025, tahapan-tahapan itu tetap juga dilakukan. Jadi para pemirsa, podcast Siplah, itulah penjelasan dari pihak Pertamina, dari Area Manager Communication Relation and CSR Sumbagut, PT Pertamina Patraniaga and Trading Subholding, Pak Susanto August Satria. Pemirsa podcast Siplah, jangan lupa untuk like, subscribe, share, and comment sehingga kami ke depan dapat menyajikan informasi-informasi yang penting diketahui oleh masyarakat. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi. Horas. Siplah.